Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sahabat muda penyanyi cerita akan memberikan informasi terbaru ya dari menpan.go.id mengenai pembukaan seleksi calon aparatur sipil negara ya, CASN, untuk calon pegawai negeri sipil CPNS dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut dengan P3K. Lebih baik ya, sahabat muda punya cerita, kita langsung saja mengenai seleksi CASN tahun 2024 segera dimulai ya. Pemerintah penuhi formasi talenta digital ya. Pada laman resmi menpan.go.id ya, berita pada tanggal 3 Mei 2024 bahwa Menteri Pan-RB Bapak Abdullah Azwar Anas saat memberikan keterangan pers mengenai pengadaan CASN tahun 2024 di Jakarta ya pada Jumat 3 Mei 2024. Jakarta, pembukaan seleksi calon aparatur sipil negara CASN untuk calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut dengan P3K ya, ditargetkan dibuka pada bulan Juni atau Juli ya. Total persetujuan prinsip formasi tahun 2024 sebesar 1.289.824 yang terbagi menjadi 427.650 formasi ya pada instansi pusat. Dan pada instansi daerah ini formasinya ada 862.174, termasuk talenta digital yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara atau di IKN ya, dan juga pemerintah daerah. Untuk pelaksanaan seleksi CASN tahun 2024, rencananya akan dilaksanakan mulai bulan Juni atau Juli ya, setelah instansi menerima surat keputusan Menteri Pan-RB tentang penetapan kebutuhan formasi pegawai ASN. Ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Abdullah Azwar Anas saat konferensi pers mengenai pengadaan ASN tahun 2024 di Jakarta pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024. Setelah memperoleh SK penetapan tersebut, instansi pemerintah berkoordinasi dengan BKN untuk pengumuman lowongan formasi dan persiapan seleksi tahun 2024. Diharapkan pada awal Juli sudah ada pengumuman mengenai waktu dan lokasi seleksi kompetensi dasar atau yang disebut dengan SKD. Namun, untuk kepastian jadwal pengumuman oleh instansi, pendaftaran dan juga seleksi masih dinamis ya, mengikuti perkembangan yang ada. Ungkap Menteri Anas. Pemerintah berusaha mempercepat proses verifikasi dan validasi rincian formasi. Hingga 2 Mei 2024, tepatnya pukul 20.10 waktu Indonesia Barat ya, 602 instansi pemerintah telah melakukan perincian ke dalam sistem layanan CASN milik BKN. Perlu diingat, total persetujuan prinsip formasi tersebut sebesar 1.289.824 untuk memenuhi kebutuhan ASN 2,3 juta secara bertahap. Dari total usulan yang disampaikan serta yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BKN, menghasilkan pemenuhan SDM talenta digital untuk penempatan di Ibu Kota Nusantara ya, di IKN sebanyak 2.906. Sementara pemenuhan talenta digital pemerintah daerah sebanyak 19.817 formasi. Sedangkan SDM aparat pengawasan intern pemerintah sebesar 794 terdiri atas 491 auditor dan 301 pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah.
Selanjutnya, Bapak Anas juga merinci pemenuhan SDM yang akan ditempatkan di IKN sebanyak 71.643 formasi. Jumlah itu terdiri dari 14.114 CPNS dan 57.529 P3K. Papar Bapak Menteri Anas. Di samping itu, pemerintah juga akan membuka penerimaan CPNS pada 8 instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi 3.445 formasi. Sekolah kedinasan yang akan diberikan alokasi formasi adalah Politeknik Keuangan Negara (STAN), Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN), Politeknik Statistika (STIS), Politeknik Ilmu Permasyarakatan dan Politeknik Imigrasi, 22 sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan, serta sekolah tinggi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Setelah penyerahan persetujuan izin prinsip sekolah kedinasan, pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 ini direncanakan akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Mei, ungkap Bapak Menteri Anas. Pak Menteri juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah membaca informasi mengenai seleksi CASN dari portal informasi yang tidak valid. Seluruh informasi mengenai alur seleksi akan diumumkan melalui kanal-kanal resmi instansi pemerintah. Selain itu, Anas juga menegaskan agar masyarakat tidak percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan. Anas mengatakan seleksi CASN menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas. Contohnya, live score hasil tes di kantor BKN. Peserta tes berada di dalam gedung, sedangkan orang tua dapat langsung melihat hasilnya secara real time. Dengan adanya live score di YouTube, maka tidak ada titipan orang dalam. Tegas Bapak Menteri Anas. Ini ya, resmi dari halaman web menpan.go.id. Itu teman-teman informasi ya mengenai pembukaan penerimaan atau seleksi CASN tahun 2024. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya. Kita diberikan kelancaran. Terima kasih. Selamat berjuang. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.